Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lela Anggraini, NPM 18722043, Program Studi PMIP semester 5B. Saya di sini akan menjelaskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kabupaten Nrekang, sampel 1 hingga 30. Latar belakang. Perkebunan kopi yang ada di Nrekang umumnya adalah perkebunan rakyat. Pola perkebunan rakyat pada dasarnya mempunyai pengelolaan yang masih bersifat sederhana, penggunaan teknologi yang masih rendah, seperti pohon pelindung yang kurang terawat, kurangnya pemeliharaan pada tanaman kopi seperti tidak dilakukannya pemangkasan pada tanaman kopi. Hal-hal tersebut yang menyebabkan rendahnya mutu biji kopi yang dihasilkan, terlambat panen bahkan gagal panen. Selain masalah teknik tersebut, masalah lain yang menjadi kendala usaha tani kopi yaitu kurangnya modal atau biaya produksi, tingginya upah tenaga kerja harian, iklim hama, dan penyakit. Berdasarkan teori untuk menganalisis masalah produksi kopi di Kabupaten Nrekang, dapat dilihat seberapa besar pengaruh tenaga kerja, modal, luas lahan, serta pupuk yang digunakan untuk meningkatkan produksi kopi, ataupun ada masalah dan penyebab lain yang menjadi penghambat peningkatan produksi biji kopi di Kabupaten Nrekang, seperti pengaruh hama, pertanian yang merusak tanaman kopi. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat faktor-faktor yang menghambat produksi biji kopi, dan penelitian ini bisa ditemukan solusi dari setiap permasalahan biji kopi di Kabupaten Nrekang. Tujuan: untuk menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk yang digunakan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap produksi biji kopi di Kabupaten Nrekang. Bab 2. Pembahasan. Sifat data ialah kuantitatif karena menggunakan 100 sampel petani kopi. Cara memperoleh data, yaitu dengan data primer. Data primer ini diambil berdasarkan kuesioner yang diwawancarakan kepada responden. Yang kedua, data sekunder. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Nrekang, berupa data jumlah produksi biji kopi dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Yang C, metode analisis data. Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kuantitatif yang menganalisis faktor-faktor produksi biji kopi dengan rumus yaitu LNY sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4, di mana Y adalah produksi biji kopi, B0 konstanta, B1, B2, B3, dan B4 ialah koefisien variabel independen, X1 modal, X2 tenaga kerja, X3 luas lahan, X4 pupuk, dan Mi adalah error term. Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pertama, produksi biji kopi, Y, 2, modal, X1, 3, tenaga kerja atau X2, 4, luas lahan, X3, 5, pupuk atau X4. Selanjutnya, kita beralih ke langkah-langkah perhitungan yang ada di Excel. Pada layar Excel, kita pindahkan data sebenarnya yaitu sampel 1 hingga 30. Kemudian, kita pilih pada menu data. Di bagian data analisis, kita pilih regression. Kemudian kita input Y-range. Y-range yang dimaksud ini adalah Y1. Kita input semuanya. Setelah itu kita input X-range. X-range yang ada dalam data ini hingga X4, maka kita blok semuanya. Setelah itu, kita klik labels. Kita output range untuk meletakkannya. Saya meletakkannya di sini. Setelah itu, kita klik OK. Kemudian, di bagian sini, multi per L adalah korelasi dari data-data. Kemudian, R-square ini ialah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini menunjukkan adanya
kontribusi variabel X variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y sebesar, kita ambil yang bagian R² ini, kemudian kita jadikan persen 4 angka, yaitu sebesar 83,63%. Artinya sangat berpengaruh. Setelah itu kita di sini ketikkan H0, H1. Nah, di sini karena H0 itu adalah tidak ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, X2, X3, dan X4 selanjutnya, yaitu H1. Kalau pernyataan H1 itu ada pengaruh variabel Y antara terhadap X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya kita lakukan uji F. Saya di sini uji F menggunakan alfa 5%. Kita di sini kita tulis F hitung, kita cari F hitung dan F tabel. F hitung sendiri kita dapatkan dari bagian sini, di ANOVA di bagian F. Untuk F tabel sendiri kita sama dengan rumusnya ialah fin V buka kurung 5% karena kita menggunakan alfa 5%, kita ambil di bagian ANOVA DF, kita ambil regression, kemudian titik koma lagi yang residual, tutup kurung, ketemu. Nah, di sini didapatkan hasil karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Berarti artinya secara serempak atau stimulan ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI. XI yang dimaksud ini adalah I1, I2, I3, dan I4. Setelah itu kita cari uji T. Selanjutnya kita cari uji T.
Dalam uji T saya juga menggunakan alfa 5%. Uji T ini kita cari persatu persatu. X1 nya berapa, selanjutnya kita cari T hitung dan T tabelnya. Dan di sini ialah kesimpulan. T hitung sendiri didapatkan dari T start yang ada di sini. Ini X1 sama dengan lagi untuk X2. Sedangkan untuk T tabel, rumusnya ialah sama dengan tin V buka kurung, karena saya menggunakan alfa 5%, kita ketik 5%, titik koma, kita ambil di sini, di ANOVA, di bagian total. Kemudian, tutup kurung. Kemudian kita cari secara manual juga, karena tidak bisa ditarik. Sebenarnya hasilnya akan sama saja. Lalu tutup kurung. Di sini karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka dia ditolak H0. Jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka dia diterima H0. Dan kesimpulannya di sini karena ditolak, maka dia ada pengaruhnya. Jika diterima, dia tidak ada pengaruh. Selanjutnya yaitu kita tuliskan rumus persamaan regresi. Persamaan regresi dari ini ialah Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3 ditambah B4 X4. Kemudian model segresinya ialah Y sama dengan B0 ini kita ambil di bagian intercept. Kita ambil dua angka di belakang koma, yaitu di bagian coefficients. Minus 68,25 ditambah 7,37 X1 ditambah 733,67 X2 ditambah 20,26 X3 ditambah
0,20 X4. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Interpretasi itu B0 keterangannya ialah jika produksi kopi meningkat, maka akan menurunkan semuanya sebesar minus 68,25 dengan variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya X1 ialah X1 itu jika modal yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan sebesar 7,37. X2 yaitu luas lahan. Jika luas lahan yang digunakan lebih dari rencana, maka akan meningkatkan biaya dan hasil produksi sebesar 733,67. Selanjutnya yaitu X3. X3 adalah jika jumlah tenaga kerja ditingkatkan, maka akan menaikkan jumlah produksi sebesar 20,26. Selanjutnya X4. X4 ialah jika pupuk yang digunakan kurang, maka akan menurunkan hasil sebesar 0,20. Selanjutnya kita beralih ke PPT untuk melakukan kesimpulan. Setelah dari Excel, kita ke bagian ini, interpretasi output. Nah, bagian yang dimasukkan ke PPT hanya bagian coefficient, intercept, X1, X2, dan X3, serta X4. Sebenarnya hasil semuanya sudah ada di Excel. Dan model persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 8,25 ditambah 7,38 X1 ditambah 733,67 X2 ditambah 20,26 X3 ditambah 0,20 X4. Dengan interpretasi sebagai berikut atau kesimpulannya, faktor modal berpengaruh positif dan bersignifikan karena semakin banyak modal maka banyak petani kopi akan menambah jumlah bibit. Faktor luas lahan juga berpengaruh positif karena semakin luas lahan maka semakin banyak petani yang ingin menanam kopi. Faktor jumlah tenaga kerja juga berpengaruh positif, artinya semakin banyak jumlah tenaga kerja maka hasil produksi akan semakin meningkat. Selanjutnya faktor pupuk. Kalau faktor pupuk tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena penggunaan pupuk yang belum terbukti secara efisien. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.